Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Hadirin muhtaramin para alim sesepuh pinisepuh ingkang kawula taati fatwahanipun wabil khusus dumateng panjenenganipun Al Mukarram Kiai Haji Al Junaidi Al Mahalli, lajeng dumateng sedaya pemirsa NO TV, NO Turen Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kula ugi panjenengan semuanya bisa bertatap muka lewat media televisi NU Turen Official dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita atur kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi, yang kita nantikan syafaatnya ada di alam dunia juga di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Pemirsa NU Turen Official yang dirahmati Allah SWT, sebelum pengajian pada bulan Ramadan ini kita mulai, perkenankan saya mengucapkan kepada panjenengan semuanya selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah SWT dengan predikat mendapatkan ridhonya. Amin Allahumma amin, amin, amin. Pak Kiai pangapunten, sebelum pengajian panjenengan milai untuk pertemuan kali ini, tema yang akan diambil apa Pak Kiai? Ya, kita mencoba untuk membuka bagaimana kita sebagai umat Islam yang beriman, yang berusaha takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keiksanan dan lain sebagainya. Insya Allah ada beberapa dasar sehingga kita nanti dengan mengikuti dasar-dasar itu nanti insya Allah kita akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kita di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai. Pemirsa NU Turen Official yang dirahmati Allah SWT, Islam adalah agama yang mengajarkan tunduk dan taat kepada perintah Allah serta menjauhi larangannya dan menjalankan seluruh perintah-perintahnya. Untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama pengajian yang akan diasuh oleh beliaunya Al Mukarram Kiai Haji Al Junaidi. Dan sebelumnya jangan lupa untuk sedekah subscribe untuk kemaslahatan NU Turen Official. Terima kasih kepada panjenenganipun, monggo. Terima kasih matur suwun Bapak Mabduhin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa NU Turen Official yang berbahagia, alhamdulillah tsumma alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, baca Al-Quran kita, taklim kita, bahkan beberapa ibadah-ibadah yang lainnya termasuk itikaf, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, rasanya kalau kita sebagai umat Islam telah sejak kecil insya Allah kita sudah sebagai umat Islam beragama Islam, beribadah, melaksanakan sholat, melaksanakan perintah-perintah dan lain sebagainya. Mulai lahir bahkan ini orang tua kita mencoba untuk berupaya menjadikan kita sebagai umat Islam yang baik, umat Islam yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diberikan satu tuntunan agar kesempurnaan keislaman kita ini sempurna dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala secara utuh untuk mendapatkan keselamatan di dunia sampai di akhirat kelak secara utuh. Ini kita mengambil dari dasar
Ada sebuah hadis yang cukup panjang. Ada sejarah ceritanya bahwasanya satu saat ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Ya, ada satu saat Sayyidina Umar beserta para sahabat ini berkhalaqah. Berkhalaqah itu jagongan, ya jagongan. Berkhalaqah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saat Rasulullah memberikan fatwa-fatwa kepada para sahabat termasuk kepada Sayyidina Umar, ini ada seorang laki-laki ujuk-ujuk cengkulek itu datang, ya datang dengan pakaian yang putih menghadiri di acara halaqah tersebut. Iya, datang menghadiri acara halaqah itu, datang dengan pakaian yang putih, dengan rambut yang hitam, jenggot yang panjang, badan yang bersih. Sehingga kedatangan seseorang itu menjadi perhatian para sahabat, karena tidak nampak dia satu ya yang menjadi perhatian, karena dia para sahabat tidak ada yang kenal, satu orang pun nggak ada yang kenal. Yang nomor dua nampak, mestinya kalau dia orang jauh tentunya pakaiannya ya karena telah melewati perjalanan di padang pasir, di debu-debu mestinya ada pakaian agak lusuh, rambut yang agak lusuh, wajah yang agak kelihatan lapar atau kelihatan, itu tidak kelihatan sumringah, ya putih, kemudian pakaiannya putih, kemudian jenggotnya panjang, kemudian rambutnya hitam kelam. Ini datang langsung ujuk-ujuk datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan di sini disebutkan la yura alaihi asarus safar, tidak terlihat bahwa dia baru melakukan perjalanan. Ya. Kemudian langsung ujuk-ujuk cengkulek datang menghadap kepada Rasulullah, seakan-akan seperti sudah kenal dengan Rasulullah. Seperti sudah kenal dengan Rasulullah, begitu dia datang langsung duduk di depan Rasulullah. Karena Rasulullah saat itu sedang duduknya sendeku. Duduknya sendeku itu tidak silo tapi sendeku, lututnya di depan begini, kemudian ya seperti posisi sholat antara dua sujud itu. Iya seperti itu. Seperti sholat itu, seperti sholat jadi antara dua sujud. Ya antara dua sujud itu duduk seperti itu. Itu duduknya Rasulullah. Kemudian orang tersebut langsung menghadap kepada Rasulullah, duduk sama, menyamai apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Duduknya juga sendeku seperti duduknya orang sholat. Sendeku hanya dengkulnya, ya lututnya itu digatukno dengan dengkulnya Rasulullah. Oh, sangat dekat sekali, mepet sekali, dekat. Jadi lututnya orang tersebut dengan lutut Rasulullah ini gatuk seperti ini, plek seperti ini. Ya. Bahkan di sini kata jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jadi lututnya orang tersebut didukno, digandengno, disendekno, ya fa asnada rukbatayhi itu digandengkan dengan lututnya Rasulullah. Gitu. Wa wada'a kafayhi ala fakhidaihi. Kemudian tidak hanya sedekat itu, tidak hanya dengkule sing peduan ambek dengkule Kanjeng Nabi, ndak itu, tapi tangan seseorang itu diletakkan di atas pupu Rasulullah, ya di atas pupu Rasulullah, begitu dekatnya, seakan-akan orang kenal padahal para sahabat tidak kenal sama sekali, ya. Dan itu disaksikan oleh para sahabat tadi, ya? Disaksikan oleh Sayyidina Umar dan para sahabat yang saat itu ikut halaqah. Nah, ikut halaqah. Kemudian orang itu menyapa kepada Rasulullah, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Setelah duduk tepat seperti itu, tangannya ditempelkan, diletakkan di pupunya Rasulullah, kemudian bertanya,
bertanya, akhbirni anil Islam ya Muhammad. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad. Coba saya ceritai, dikandani tentang Islam itu apa Islam itu? Ya, kemudian Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasulullah, al-Islam, ini mengajarkan kepada kita sebenarnya. Al-Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Rasulullah menjawab, oh Islam niku ngene lho, antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu sing pertama, kamu harus bersyahadat, kamu harus bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kamu juga harus bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu jawaban sabda Rasulullah, kepada orang tersebut, dan itu didengarkan oleh para sahabat, ya, didengarkan oleh para sahabat, ya. Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama itu. Kemudian wa tuqimas shalah, kemudian yang kedua melaksanakan sholat, ya. Orang Islam itu syahadat, Islam itu sholat. Kalau kita lebih menegaskan seperti itu, antasyhada itu yang pertama, kemudian sholat, wa tuqimas shalah. Berarti saat itu juga sudah sholat sudah diperintahkan oleh Allah, ya, datangnya malaikat Jibril sebenarnya datangnya itu berarti sholat sudah diperintahkan, sudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah watu tiaz zakah, melaksanakan zakat, ya, melaksanakan zakat. Watasuma Ramadan, puasa Ramadan. Watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, melaksanakan haji apabila mampu. Lah, ini ternyata adalah menjadi dasar-dasar Islam, dasar kekuatan Islam, gitu. Dasar kekuatan, katakan ini rukun. Rukun itu sesuatu kekuatan. Apabila kita lakukan, kita laksanakan seluruh yang disebutkan itu tadi, maka keislaman kita adalah sempurna. Yang pertama adalah baca syahadat, dua syahadat. Yang kedua melaksanakan sholat. Ini merupakan suatu hal yang tidak bisa tidak, totalitas mutlak. Kalau dia merasa sebagai orang Islam, ya harus baca syahadat sebagai kuncinya orang masuk agama Islam. Kemudian yang kedua sholat sebagai kuncinya kepentingan utama ta'abbud kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan, memberikan zakat, ya. Zakat merupakan satu kewajiban yang berkaitan dengan apa? Dengan kemanusiaan kita. Kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan. Yang kelima adalah haji apabila kita mampu. Kemudian dijawab lagi setelah Rasulullah menjawab seperti itu. Ini lucunya dan menjadi kagumnya para sahabat. Rasulullah padahal dianggap sebagai orang yang paling utama, paling bisa, paling mampu, oleh para sahabat dimuliakan, ya. Kemudian ada orang yang bertanya seperti itu, jawabannya kembali sodakta, ya, sodakta, benar kamu Muhammad, ya, benar kamu Muhammad. Nah, ini seakan-akan bahwasanya ucapan itu menunjukkan bahwa antara orang tersebut dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad SAW begitu dekat, akrab, dan selevelnya, ya, selevel, seakan-akan selevel. Sahabat tidak tahu, ya, sahabat tidak tahu. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu, aku gumun, ya. Lah wong
takon, mestine takon niku alhamdulillah matur nuwun, dijawabkan seperti itu. Ternyata ndak. Fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Barang wis dijawab karo Rasulullah, kemudian disampaikan, ya bener awak. Artinya membenarkan apa yang jadi jawaban Rasulullah. Ini apa? Yang pertama. Apakah tidak menjadi pertanyaan antara para sahabat, siapakah sebenarnya orang tersebut itu? Ini jadi pertanyaan besar bagi para sahabat itu, pertanyaan besar. Namun cuman saat itu sahabat itu tidak ada banyak kesempatan untuk bertanya dulu. Hanya sebagai penyaksi ya, sebagai saksi, ya sebagai saksi. Bahkan Sayyidina Umar pun orang yang paling dekat dengan Rasulullah belum sempat bertanya, hanya dalam hati, hanya dalam perasaannya, wong iku ya opo sih, takon bener-bener wis dijawab kok isik bener no. Lah ini kan menilai ya, menilai ya, ini ya sodakta itu menilai. Ini kan yo rasanya kalau kita modelnya kayak wong keminter, modelnya iya bener awak mengerti seperti itu. Tapi memang tujuan utamanya memang dia tidak bertanya, tapi tujuan utamanya adalah dia memberikan pendidikan kepada para sahabat. Ya. Kemudian setelah dijawab seperti itu, kemudian bertanya lagi, qala fakhbirni anil iman. Ya. Rasulullah, Kanjeng Nabi, kalau jenengan kandhani Kanjeng Nabi, nopo sih iman niku? Nopo sih iman niku? Qala dawuh Kanjeng Nabi, qala antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Rasulullah menjawab antuk mina billah. Satu, iman itu kamu agar percaya kepada Allah, yang pertama ya, percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, percaya dengan kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir, qada dan qadarnya Gusti Allah, baik ataupun bagusnya. Ini yang dipertanyakan oleh orang tersebut kepada Rasulullah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Yang pertama adalah antuk minabillah. Ya. Agar kamu beriman kepada Allah. Yang pertama. Berarti ini juga sebagai dasar rukun iman. Sebagai dasar rukun iman kita sebagai umat Islam, bahwasanya Islam itu kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa iman. Umpamanya Islam juga tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa berdiri. Iman tanpa Islam juga tidak bisa dilaksanakan. Maka dari itu mestinya harus disamping menyempurnakan keimanan, keislaman yang tadi sudah disampaikan oleh Rasulullah yang pertama, kemudian yang kedua adalah keimanan. Tentang masalah keimanan. Satu, iman kepada Allah. Satu, iman kepada Allah secara totalitas. Iman kepada Allah secara akal. Iman kepada Allah bahwa kita bisa menemukan sendiri bahwa Allah itu sebenarnya ada. Maka Allah telah memberikan kita akal. Allah telah memberikan kita cara berpikir. Meskipun kita tidak bisa menemukan, tidak bisa mengetahui, kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengindra Allah, tapi secara akal kita bisa menemukan. Ya, itu nanti akan menjadi sebuah keimanan. Sederhana saja, kita tidak terlalu panjang nanti menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ini dibuktikan, bukti saja, dibuktikan dengan adanya alam seisinya. Maka kita bisa membuktikan bahwa Allah itu ada. Ya, bahwa Allah itu ada. Kita mengambil salah satu contoh saja. Ya.
meja yang kita di depan kita ini jelas ada. Siapapun menganggap bahwa meja ini ada. Kalau orang mengatakan bahwa di depan saya itu bukan meja, roti umpamanya, ya saya kira yang mengatakan roti itu juga yang dimaksud itu tadi bisa dipastikan yang membuat pasti ada yang membuat. Iya, lah ya itu. Makanya ini bahwa ini adalah sesuatu yang ada. Seperti tadi itu alam itu ada. Nah, berarti di antara alam ini adalah meja. Meja itu ada wujud. Ya, wujud. Nah, sesuatu yang wujud ini pasti ada yang mewujudkan. Sesuatu yang wujud pasti ada yang mewujudkan. Saya tidak tahu yang membuat meja ini siapa, saya juga nggak tahu. Kapan membuatnya saya juga nggak tahu. Tapi saya yakin, mungkin Bapak juga yakin bahwasanya meja ini tidak jadi dengan sendirinya. Ya, pasti tapi ada yang membuat. Pasti ada yang membuat. Yang membuat namanya Pak Tukang. Ya, pasti ada yang membuat. Ini Pak Tukang. Ya, berarti dengan adanya meja ini, berarti kita yakin, walaupun saya tidak tahu kapan meja ini dibuat, siapa yang buat, tapi sampai saya yakin bahwa meja ini dibuat oleh seseorang yang disebut dengan tukang. Ya, dengan tukang. Begitu juga tempat ini juga tidak mungkin moro ujuk-ujuk cengkulek moro dadi karepe dhewe, ndak bisa. Ya, pasti ada yang membuat. Dulu ada yang membangun, ada tukangnya, ada tim yang merumuskan dan lain sebagainya sehingga terwujud sebuah gedung ini pun juga menunjukkan bahwa gedung ini ada yang membuat. Masjid Al-Azhar Turen umpamanya, stadion, kantor kelurahan, kantor kecamatan, ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya muncul karepe dhewe, ini tidak mungkin, tapi jelas ada yang membuat. Begitu juga dengan alam seisinya. Alam seisinya tidak mungkin jadi karepe dhewe. Buku ini tidak mungkin jadi karepe dhewe, meja tidak mungkin jadi karepe dhewe, rumah tidak mungkin jadi karepe dhewe, tidak mungkin. Tapi semuanya ada yang membuat, semuanya ada yang menciptakan. Maka alam seisinya, alam ada matahari, ada bumi, ada bulan, ada bintang-bintang, ada seluruh makhluk yang ada, ini tidak mungkin menjadi dengan sendirinya, tapi ada yang menciptakan. Lah, yang menciptakan itulah orang yang mesti kita sembah. Yang menciptakan itulah orang yang mesti kita tuhankan. Yang menciptakan itulah yang kita sebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nomor satu. Kemudian ada yang nomor dua, panjang. Fakbir anil iman, satu antum minabillah wa malaikati, percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Bahwasanya Allah ini juga mempunyai makhluk yang bernama malaikat yang mengawal, yang diperintahkan oleh Allah untuk mengawal alam ini, termasuk mengawal manusia, mengawal bumi dan lain sebagainya. Dia akan melaksanakan sesuai perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada malaikat, ini ada 10 malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar, Nangkir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu yang wajib kita ketahui. Walaupun sebenarnya malaikat itu kita tidak bisa mengetahui jumlahnya berapa. Jumlahnya berapa? Tidak mungkin. Yang wajib saja. Yang wajib itu hanya 10. Yang lain yang menjaga bumi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menjaga bulan yang berjalan sebagaimana mestinya, yang menjaga matahari yang berjalan sebagaimana mestinya, itu semuanya adalah yang membawa malaikat. Ya, dia sebut dengan malaikat hafadho, itu menjaga masing-masing yang diperintahkan oleh Allah untuk dijaga. Kok umpamanya nggak ada yang jaga, saya kira alam ini sudah hancur sejak dulu. Tapi karena dijaga oleh malaikat, dia melaksanakan perintahnya Allah, ini akan dijaga dengan sebaik-baiknya sampai hari ini.
ya, sampai hari ini. Alhamdulillah, Ya. Baik, terima kasih Yai. Hampir 30 menit berlalu, itu menandakan bahwa pengajian pada kesempatan hari ini harus kita akhiri. Dulu, Terima ya, kasih ya. atas ilmunya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh seluruh pemirsa NU Official dan menjadikan tambahan ilmunya. Amin. Allahumma Amin, amin. Dan amin. sebelum pengajian pada kesempatan hari ini kita akhiri, saya selaku pembawa acara, pengantar acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang, ada salah dalam mengantarkan acara ini, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Dan jangan lupa sedekah, subscribe, like, komen kepada NU Turen Official, dan mudah-mudahan menjadi barokah panjenengan semuanya. Dan sebelum acara ditutup dengan doa, saya mengucapkan wallahu muwaffiq ila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa irna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat bil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.